Halo teman-teman, kalian yang mengklik video ini pasti memiliki masalah cedera tulang belakang yang biasa sering disebut dengan HNP atau saraf terjepit. Nah, simak videonya sampai akhir karena di sini saya akan mengulik secara lebih detail dan lengkap pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Surya Nugraha, tentunya dalam pembahasan saraf terjepit. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana rehabilitasi dan penanganan terkait dengan saraf terjepit teman-teman. Nah, bagi kalian yang menderita penyakit saraf terjepit di area tulang belakang, kalian cocok sekali melihat video ini. Karena di video kali ini saya akan membahas secara lebih detail berdasarkan apa? Berdasarkan yang pertama pengalaman saya pribadi. Karena saya ini adalah penderita penyakit saraf terjepit di area tulang belakang, lumbal 4 dan 5 teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah sembuh. Dan saya sudah mampu beraktivitas seperti orang normal lagi. Yang kedua, alhamdulillah sekarang saya juga melanjutkan ke dunia perkuliahan fisioterapi, sehingga saya mengetahui seluk-beluknya terkait dengan masalah cedera tulang belakang, yaitu saraf terjepit. Dan saya akan membagikannya secara lebih detail dan secara lebih ringkas kepada kalian semua. Makanya, simak terus pembahasannya yang akan saya sampaikan berikut ini. Nah teman-teman, kemarin banyak sekali pertanyaan yang muncul atau yang datang kepada saya melalui Instagram, WhatsApp, atau komentar di YouTube terkait dengan penanganan saraf terjepit. Nah, sebelum kita membahas secara lebih detail terkait dengan penanganan saraf terjepit, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan saraf terjepit dan apa seluk-beluknya terkait dengan saraf terjepit atau awal mulanya. Nah, biasanya orang awam itu sering menyamakan terkait dengan saraf terjepit itu nyeri otot di bagian inilah terkait dengan nyeri-nyeri itu. Dia kalau orang awam dia menyamakan dengan penyakit atau saraf terjepit teman-teman. Nah sebenarnya memang ada kaitannya antara saraf terjepit dengan otot teman-teman, memang ada kaitannya, tetapi masalah utamanya itu terletak pada area tulang belakang teman-teman. Nah mengapa? Jadi saraf terjepit itu sebenarnya kalau dikatakan penyakit, ya bukan penyakit teman-teman, karena saraf terjepit itu kan bukan disebabkan oleh virus atau bakteri atau patologi lainnya, tetapi saraf terjepit ini diakibatkan oleh cedera tulang belakang. Nah, tulang belakang itu kan lurus ya teman-teman, seperti ini anatominya, nanti saya berikan gambarnya. Nah, di antara ruas tulang itu ada suatu bantalan. Nah, ada suatu bantalan teman-teman. Nah, ketika tulang belakangnya itu ada hempasan atau tekanan ke bawah dan ke atas, kemudian bantalannya itu kan kemudian menyempit teman-teman. Nah, ketika menyempit itu bantalannya akan keluar, kemudian menyentuh suatu syaraf. Nah, menyentuh suatu syaraf inilah yang dinamakan suatu saraf terjepit. Jadi syaraf tulang belakang kan banyak sekali syarafnya, itu terjepit atau tersodok oleh bantalan tulang belakang teman-teman. Itulah yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita nyeri di area pinggang hingga menjalar ke bawah. Begitu teman-teman, itu adalah pengertiannya penyakit saraf terjepit. Kemudian, apa kaitannya saraf terjepit dengan nyeri otot? Nah, seperti yang sudah kita ketahui definisi dari saraf terjepit tadi, itu akibat sarafnya tertusuk atau tersodok oleh suatu lumbal. Nah, syaraf ini teman-teman, syaraf tulang belakang ini teman-teman, menjalar mulai dari pinggang, menjalar hingga ke ujung kaki teman-teman, syarafnya. Namanya ada syaraf skiatik dan banyak sekali syaraf-syaraf yang menjalar ke bawah. Dan syaraf itu kan letaknya ada di bawah otot teman-teman. Jadi syaraf dulu kemudian otot. Nah teman-teman, inilah kaitannya antara saraf terjepit dengan otot. Mengapa?
ketika sarafnya itu bermasalah karena terhimpit atau tersodok, kemudian penyebaran impulsnya ke bawah itu terhalang, maka otot-otot yang dilewati syaraf itu tadi, kan otot kan di atasnya syaraf, jadi otot yang dilewati syaraf itu tadi itu juga akan bermasalah. Bermasalahnya apa? Ototnya akan menegang, kemudian akan nyeri, teman-teman. Nah, jadi penyakit saraf tersebut ini identiknya biasanya sakit di tulang belakang, kemudian nyeri menjalar, dan otot-ototnya itu menegang. Karena apa? Karena itu tadi, sarafnya melewati otot-otot, jadi ototnya itu juga ikut menegang karena penyebaran impuls saraf-sarafnya itu tidak merata. Jadinya otot-otot di area yang dilewati syaraf itu dia akan menegang, kemudian akan merasakan rasa sakit. Kalau saya dahulu itu di area pinggang sini sakit, teman-teman. Kemudian menjalar ke bagian nih, pantat, paha, kemudian betis hingga ke ujung kaki sini rasanya panas dan nyeri, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu ciri penyakit saraf tersebut. Kalau saya dulu terserang di bagian salah satu kaki, yaitu kaki kanan. Nah, itu menyebabkan saya duduk segini tidak bisa. Karena apa? Karena ototnya juga tegang di sini, nyeri. Kemudian saya berdiri saja, berjalan saja tidak bisa. Nah, itulah teman-teman kaitan nyeri otot dengan saraf tersebut yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Nah, teman-teman, untuk penanganan dari masalah saraf tersebut ini seperti yang kita ketahui dari awal, bahwa definisi dari penyakit saraf tersebut itu kan adanya suatu tekanan pada tulang belakang yang menyebabkan bantalan atau lumbalnya itu keluar menyentuh suatu syaraf. Kemudian kita juga sudah mengetahui definisi atau kaitan antara otot dengan saraf tersebut. Jadi ketika sarafnya itu bermasalah, itu otot yang dilewati syaraf itu dia akan menegang. Nah, penanganannya ada dua, teman-teman, yaitu kita harus memperbaiki kondisi tulang belakang supaya tidak ada tekanan yang menyebabkan lumbal itu keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melemaskan otot-otot yang menegang akibat imbas dari penyakit saraf tersebut. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja, teman-teman. Nah, teman-teman, sebenarnya dalam menangani penyakit saraf tersebut ini ada dua cara. Yang pertama dengan berenang, kemudian dengan peregangan. Seperti yang sudah saya sering sampaikan. Kalau berenang saya sudah memberikan videonya, silahkan kalian nanti cek di pojok kanan atas ini. Saya akan berikan suatu videonya bagaimana caranya. Kalau di video kali ini saya fokus untuk pelatihan yaitu peregangan. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada teknik peregangannya atau stretching. Pada peregangan ini berfokus dua masalah. Jadi yang pertama untuk memperbaiki suatu kondisi tulang belakang. Yang kedua untuk melemaskan otot-otot yang terkena imbas dari penyakit saraf tersebut itu tadi. Nah, teman-teman, langsung saja saya akan memberikan suatu latihannya. Yang pertama kita fokus latihan untuk memperbaiki kondisi tulang belakang terlebih dahulu. Untuk memperbaiki kondisi tulang belakang akibat masalah saraf tersebut, biasanya gerakannya itu tidak mungkin membungkuk, tetapi biasanya ekstensi. Ekstensi itu melawan kebalikannya membungkuk, teman-teman. Nah, yang pertama untuk memperbaiki kondisi tulang belakang, gerakannya seperti ini. Kalian tidur terlentang, kemudian kakinya dinaikkan seperti ini, dan kita perbaiki tulang belakang dengan gerakan melawan membungkuk. Nah, seperti ini. Diangkat seperti ini, teman-teman. Nah, silahkan dicoba. Ini sekuatnya aja. Kalau saya
biasanya kalau lagi pemula saya hitung 1 sampai 10 diulangi sebanyak 3 kali. Tapi sesuaikan ini dengan kemampuan kalian. Perlahan-lahan aja, jangan dipaksakan karena gerakan ini cukup lumayan berat. Jadi usahakan perlahan-lahan aja teman-teman, jangan pernah dipaksakan. Kalau capek turun. Ini kita memperbaiki kondisi tulang belakang. Kemudian dinaikkan lagi, ditahan, kemudian turunkan. Dengan melakukan gerakan itu setiap hari, maka perlahan-lahan kondisi tulang belakang kalian akan membaik. Yang semula ada tekanan seperti ini, nanti akan ada ruang, sehingga ada kemungkinan lumbal yang menyentuh saraf itu bisa kembali masuk lagi teman-teman. Nah, itu gerakan memperbaiki tulang belakang yang pertama. Yang kedua, dengan tengkurap teman-teman. Ini fokusnya seperti ini juga melawan membungkuk, lawan dari membungkuk teman-teman. Begini, kemudian kita naikkan seperti ini. Seperti kobra teman-teman, gerakan kobra. Nah, ini memperbaiki tulang belakang juga, menghilangkan suatu tekanan pada tulang belakang. Sesuaikan dengan kemampuan kalian, kemudian istirahat. Kalau sudah tidak kuat, kemudian naikkan lagi, supaya tulang belakang kalian itu ada space atau ruang yang ada kemungkinan lumbal bisa masuk lagi. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan memperlemaskan suatu otot-otot yang terkena imbas dari penyakit saraf tersebut. Gerakannya apa saja? Langsung saja. Kita tidur telentang seperti ini teman-teman, awal mula. Kemudian kita naikkan kaki seperti ini. Kemudian kita buka kakinya seperti ini, perlahan-lahan aja. Kemudian dinaikkan perlahan-lahan aja sambil ditahan ya teman-teman. Nah, ketika turun ini ditahan teman-teman. Jadi jangan begini, tetapi ditahan perlahan-lahan aja. Nah, kemudian dinaikkan lagi, diturunkan dan dinaikkan. Imbas dari penyakit saraf tersebut, ototnya itu pasti otot di bagian paha ini akan menegang. Jadi kita harus meregangkan dan melatihnya lagi. Latihannya seperti ini. Ini otot di bagian paha bisa regang, dan otot di bagian selangkangan kita juga bisa regang teman-teman. Dinaikkan, kemudian diturunkan perlahan, ditahan, kemudian dinaikkan. Semampunya kalian terlebih dahulu aja. Biasanya dihitung 1 sampai 10, kemudian diulangi sebanyak 3 kali. Itu ya gerakan yang pertama. Kemudian gerakan yang kedua teman-teman, kita lurus seperti ini. Kemudian kita tarik ini kaki hingga menyentuh suatu dada. Ini meregangkan otot hamstring atau paha bagian bawah dan otot pantat. Nah, ini kita regangkan teman-teman, seperti ini. Kita tarik hingga full, kemudian turunkan. Lagi, seperti ini. Kemudian turunkan. Semampunya kalian terlebih dahulu. Yang penting maksimal, perlahan-lahan aja. Kemudian kaki kiri, kanan. Ditarik, ditahan, dan diturunkan. Kemudian lagi ditarik, kemudian diturunkan. Nah, itu gerakan yang kedua. Kemudian teman-teman, gerakan yang ketiga seperti ini. Kemudian
kaki ini yang sakit dinaikkan di atasnya ini. Nah ini seperti ini. Kemudian kita naikkan seperti ini teman-teman. Nah ini gunanya untuk apa? Meregangkan otot di bagian betis. Nah ini kan kalau begini ketarik teman-teman, melemaskan. Semampunya aja, kemudian diturunkan, terus diulangi lagi teman-teman. Nah, turunkan. Kemudian gerakan yang terakhir itu masih tetap posisi seperti ini. Kemudian kaki yang sakit itu dinaikkan di sini teman-teman, seperti ini, atau kalau mau kelihatan seperti ini. Nah, kemudian salah satu tangan mendorongnya ke depan seperti ini. Nah, meregangkan otot gluteus atau otot pantat, kemudian paha bagian depan dan belakang. Gerakan ini teman-teman, semampunya aja, jangan dipaksakan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah mampu, silahkan menggunakan hitungan mulai dari 10, 20, 30 setiap hari. Nah, gitu teman-teman, itu adalah suatu teknik peregangan yang harus kalian gunakan. Jadi kalian harus memperbaiki kondisi tulang belakang, dan kalian harus memperbaiki, melemaskan otot-otot yang terkena imbas dari penyakit saraf bersepit. Nah, kemarin banyak yang bertanya pada saya, kok melakukan peregangan itu kok tambah sakit ya mas? Nah, tambah sakitnya ini sebenarnya teman-teman, itu diakibatkan karena otot-ototnya kita belum terbiasa terkena suatu gerakan atau gesekan. Jadi kan kita kan ketika menderita penyakit saraf bersepit itu kan hanya diam saja, kemudian ototnya baru kita gerakkan. Nah, ketika kita gerakkan itu kan ototnya kaget, intinya itu dia akan semakin menegang. Tapi kalau kita semakin hari semakin terus melakukan suatu peregangan, maka insya Allah otot-ototnya itu akan regang dan kita tidak merasakan suatu rasa sakit lagi. Gitu teman-teman.